Shalom pemirsa All by Grace yang berbahagia dan dikasihi Tuhan. Bersyukur bahwa pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam program All by Grace episode kali ini. Sebelum memulainya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa mengikuti program All by Grace sampai kepada episode kali ini. Dan saat ini Tuhan kami mohon kasih karunia-Mu ya Bapa, dan Engkau beracara Tuhan dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan, dan untuk semua yang mendengarkan kami semua sama-sama bisa diberkati, sama-sama bisa mengalami terobosan dan bisa terus berubah menjadi semakin hari semakin serupa dengan Engkau, dan terus menjadi pribadi-pribadi yang mempermuliakan nama-Mu dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami serahkan waktu berikut ini hanya ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hidupku tidak sama lagi. Adakan waktu bagi Tuhan. Ku harus rela bayar harga, setia dan tunduk diri. Selalu rindu hadiratnya, mencari wajahnya. Puji sembah beri dan layani dengan sepenuh hati. Hidupku tidak sama lagi. Adakan waktu bagi Tuhan. Ku harus rela bayar harga, setia dan tunduk diri. Selalu rindu hadiratnya, mencari wajahnya. Puji sembah beri dan layani dengan sepenuh hati. Puji sembah beri dan layani dengan sepenuh hati. Sewaktu anak saya masih bayi, dia bergantung penuh kepada kami sebagai orang tuanya dalam semua segi. Seiring bertambahnya usia, dia mulai belajar berjalan. Tentu itu tidak mudah dan tidak nyaman baginya karena sering jatuh bangun dan pasti tidak nyaman. Tetapi kami tahu itu adalah untuk kebaikannya. Tidak mungkinlah saat dia jatuh kami berkata, "Oh sakit ya? Ya sudah, tidak usah belajar jalan lagi. Sini mama papa gendong saja." Tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika itu yang saya lakukan terhadap dia. Saat masuk taman kanak-kanak, dia mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, bertemu teman-teman, belajar lebih tentang disiplin dan tanggung jawab. Ketika masuk sekolah dasar, hal pertama yang membuat dia kaget adalah ulangan. Karena saat TK tidak ada ulangan, lebih banyak mainnya. Dia selalu pusing jika sudah terima jadwal ulangan. Tetapi kami selalu mengingatkan bahwa ulangan itu baik, supaya dia tahu sampai mana proses belajarnya, apa yang harus ditingkatkan. Kalau sampai ada kesalahan berarti ada yang perlu diperbaiki supaya tidak terulang lagi, dan berbagai pelajaran berharga lainnya. Seiring bertambahnya tingkat pendidikan, semakin sulit juga pelajarannya, tugasnya, dan ulangan yang harus dikerjakan. Tidaklah mungkin jika tingkatnya sudah SMP atau SMA tetapi masih maunya belajar 1+1 sama dengan 2. Kita sering tertawa saat mendengar komentar anak-anak yang berkata, "Duh, sekolah kok susah sekali ya." Terkadang saya juga gatal ingin berkomentar, ini baru sekolah, belum kalau sudah kuliah, kerja, menikah, punya anak. Tapi pada kenyataannya, kecenderungan manusia adalah maunya yang nyaman, santai, happy terus, tidak mau dipusingkan oleh sesuatu hal, apalagi banyak hal. Mereka mungkin berdalih, ya setiap orang kan punya bagiannya masing-masing, punya kesanggupannya masing-masing, jangan dipaksakan. Ada yang dibekali dengan 5, 2, dan 1 talenta. Mungkin aku termasuk yang punya 1 talenta saja. Kembali lagi, semua kepada sikap hati. Apakah memang dasarnya aku ingin nyaman sehingga aku menolak jika aku diberi tanggung jawab lebih dengan memakai alasan sedemikian? Tuhan menciptakan manusia itu dengan unik, serupa dan segambar dengan dirinya. Dia memberikan kita kemampuan untuk berpikir, bekerja, beraktivitas, dan juga mengembangkan kapasitas.
Lihatlah bagaimana anak-anak awalnya juga hanya bisa satu atau dua hal saja, menangis dan tidur. Tetapi seiring bertambahnya usia, mereka merangkak, berjalan, berbicara, berpikir, mencari solusi, belajar banyak hal, bertumbuh, berkembang, yang mana kesemuanya itu butuh proses, waktu, dan pengorbanan. Dan umumnya ada rintangan-rintangan yang harus diterobos agar bisa mencapai tujuan yang dimaksud. Sebagaimana orang tua yang mengasihi anaknya ingin anaknya dapat bertumbuh dan berkembang meskipun itu tidak nyaman, terlebih lagi Tuhan Bapa kita di sorga, Dia juga sangat merindukan hal yang sama bagi kita. Dan melalui hal-hal yang diizinkannya terjadi, Dia mau memproses kita agar dapat menjadi pribadi yang berakar kuat, bertumbuh, berbuah, mempermuliakan namanya, dan menjadi berkat bagi sesama. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Yakobus dalam suratnya, yaitu di dalam Yakobus pasal pertama ayat kedua sampai ayat keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Albert Tinley dibesarkan dalam kehidupan yang jauh dari kata layak. Ibunya meninggal saat dia masih bayi dan ayahnya dipaksa untuk bekerja di luar kota sehingga Albert harus dititipkan kepada keluarga jauhnya. Sedari masih remaja, dia sudah harus bekerja mencari nafkah, tetapi dengan bayaran yang tidak sesuai karena perbedaan warna kulit pada saat itu. Meskipun demikian, Albert menolak untuk ditundukkan oleh situasi. Di saat anak-anak seumurannya memilih untuk pasrah atau terima nasib saja, Albert memutuskan untuk memperlengkapi diri dengan mengikuti kelas malam di sebuah sekolah di luar kota dan harus berjalan kaki sejauh 16 km untuk sampai di sana. Memasuki usia dewasa muda, dia pindah ke kota lain dan melamar pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih di sebuah gereja. Dengan salah satu imbalannya, dia boleh bebas menggunakan perpustakaannya. Di sanalah sepulang kerja, malam-malam dia belajar banyak hal mulai dari bahasa Ibrani, Yunani, bisnis, teologi, sampai akhirnya setelah melalui proses yang panjang dan penuh tantangan, Albert Tinley ditabiskan menjadi seorang hamba Tuhan dan menjadi seorang pemimpin gereja yang jumlah jemaatnya berawal dari 130 orang menjadi kurang lebih 1.000 orang hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja. Sejatinya semua orang rindu untuk mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, mengalami peningkatan dalam berbagai area kehidupan, hidup diberkati, bisa menjadi berkat, berkembang, tetapi tidak semua orang mau terobosan, tidak semua orang mau meninggalkan zona nyamannya. Dan tanpa disadari, keadaan yang terlalu nyaman itu dapat membuat kita berhenti bertumbuh. Perubahan tidak akan terjadi jika kita tidak bersedia menerobos hambatan dan rintangan. Kita akan terus menjadi manusia yang begitu-begitu saja, sementara kita membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang tampaknya lebih berhasil, maju, sukses. Kita lupa atau tidak melihat jeripaya, upaya-upaya terobosan yang dilakukan sehingga bisa seperti sebagaimana mereka sekarang. Kita mungkin perlu menelusuri pilihan-pilihan yang diambil dan bertanya kepada diri sendiri, sudahkah aku terobosan? Jika belum, aku harus mulai dari mana? Tema program All by Grace episode kali ini adalah terobosan. Kiranya melalui pembahasan tema, kita dapat mengerti dalam hal apa saja kita harus terobosan, mengapa itu perlu, bagaimana melakukannya sehingga kita dapat menjadi pribadi-pribadi sebagaimana dikehendaki Tuhan, menggenapi potensi kita untuk kemuliaannya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sudahkah aku terobosan dalam hal-hal sebagai berikut? Yang pertama, terobosan dalam hal kenyamanan diri. Banyak orang memiliki konsep bahwa ya nyaman itu oke-oke saja, baik kok, tidak salah. Kalau aku tidak nyaman, bagaimana aku bisa jalani hidup dengan bahagia? Kita mengenal burung Raja Wali sebagai lambang ketangguhan dan daya tahan, yang mana semua itu tidak diperoleh dari kenyamanan. Ini tercermin dari bagaimana induk Raja Wali mengasuh anaknya.
Hingga usia tertentu, induknya akan terus mencarikan makanan untuk anak-anaknya dan mereka nyaman tinggal di sarang tanpa perlu bersusah payah. Tapi pada saatnya tiba di mana sang induk akan mengajar anak-anaknya untuk terbang dan mencari makanan sendiri. Tidak jarang sang induk harus mengguncang sarang agar anak-anaknya mulai bergerak keluar. Sarang akan dibongkar sehingga yang tinggal hanyalah lapisan kasar penuh duri. Lalu anak Raja Wali akan diterjunkan ke bawah. Mau tidak mau, ia akan mulai mengembangkan sayap dan melatih otot-otot mereka agar dapat terbang. Pada mulanya tentu sulit. Anak-anaknya mungkin takut dan ketika dilepas mereka bisa meluncur cepat menghujam ke bawah. Di saat seperti itu, sang induk akan segera menyambar dan membawa anaknya naik kembali. Begitu seterusnya berulang-ulang sampai anak-anaknya bisa terbang sendiri. Burung Raja Wali bisa memilih untuk berjalan atau bertengger, yang mana itu jauh lebih nyaman ketimbang harus terbang tinggi menerobos badai. Tetapi itu bukan potensi penuhnya. Raja Wali aslinya diciptakan untuk terbang. Dan bila ia dapat terbang, berarti ia memenuhi tujuan hidupnya sebagaimana yang Tuhan ciptakan. Sejatinya kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dengan begitu banyak potensi luar biasa menunggu untuk direalisasikan. Yang mana itu semua dengan tujuan untuk memenuhi panggilan hidup kita dalam Kristus, mempermuliakan namanya, dan menjadi berkat bagi orang lain, menuntun mereka mengenal Kristus. Tetapi kenyataannya banyak orang tidak mencapai potensi penuh bukan karena mereka tidak bisa, melainkan karena mereka tidak mau. Mungkin ada beberapa alasannya seperti takut tidak mampu, takut tidak bisa, takut gagal, takut salah, atau ada yang memang memilih ya sudah begini saja tidak apa-apa, tidak usah terlalu muluk-muluk, yang penting hidup baik, benar, tidak perlu yang aneh-aneh, nanti jadinya ribet. Kalau boleh milih, semua orang juga maunya hidup nyaman, tidak ada masalah atau tekanan badai hidup. Tetapi nyatanya toh itu semua tetap datang dan semua kembali lagi kepada kita. Apakah kita mau maju memenuhi panggilan Tuhan bagi hidup kita, menerobos zona nyaman, atau kita ingin tetap biasa saja? Seorang pria berusia 75 tahun bernama Abram sedang menjalani kehidupan layaknya orang biasa. Ketika Tuhan berfirman kepadanya yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Tuhan memiliki rencana yang besar untuk Abram, yaitu menjadikannya bangsa yang besar, menjanjikan nama yang masyhur, dan akan menjadi berkat. Namun sebelum semua janji itu disebutkan, Tuhan meminta Abram melakukan sesuatu terlebih dahulu, yaitu pergi dari negerinya, dari keluarganya, dari rumah bapaknya, ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Tentu itu bukanlah hal yang mudah. Abram bisa jadi sudah nyaman dengan kondisinya saat itu. Namun ternyata rencana Tuhan jauh lebih besar daripada sekedar membuat Abram nyaman. Apakah respons Abram? Itu tercatat di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram pergi tanpa tahu persis negeri yang akan dituju, dan dia tidak pergi sendiri. Dia membawa istri, keponakan, serta hamba-hambanya bersama dia. Tidak mudah, ada tantangan. Orang-orang bisa mempertanyakan keputusannya, tetapi Abram melangkah dengan iman, dan pada akhirnya janji Tuhan pun digenapi atas hidupnya. Kini kita sebagai umat percaya disebut sebagai keturunan Abraham. Dia benar-benar menjadi bapa bagi banyak bangsa dan hidupnya menjadi teladan sampai ke ribuan generasi berikutnya. Sesungguhnya ada banyak hal luar biasa yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Namun semua itu tidak serta-merta turun dari langit.
Tuhan adalah Bapa yang baik dan penuh kasih, yang mana itu berarti Dia akan melakukan apa saja demi mendidik kita untuk bisa menjadi seperti yang diinginkannya, termasuk menggoncang sarang kenyamanan kita. Penulis kitab Ibrani menyampaikannya dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tahun 2009 saat masih berusia 16 tahun, Cory Borner sedang menjalani latihan football di mana dia bertabrakan secara tidak sengaja dengan salah satu pemain dan mendarat di posisi yang salah. Dia sama sekali tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya dari leher ke bawah. Cory pun segera dilarikan ke rumah sakit dan didiagnosa mengalami cedera saraf tulang belakang yang parah yang menyebabkan dia mengalami kelumpuhan. Cory harus menerima fakta kedokteran bahwa dia tidak bisa lagi berjalan dan harus mengenakan kursi roda seumur hidupnya. Cory begitu frustrasi saat itu sampai dia pun bertanya-tanya, kenapa harus saya? Dia punya prospek yang bagus untuk menjadi atlet football, tetapi kini mimpinya semua hancur. Meskipun demikian, dia menolak untuk dikalahkan oleh keadaan. Didukung oleh ibunya, Cory percaya bahwa Tuhan masih punya rencana untuknya walaupun itu bukan berarti di bidang olahraga. Dia bangkit dari keterpurukannya, mengikuti terapi fisik yang menyakitkan, bertekad untuk menyelesaikan sekolah dan kuliah sampai akhirnya lulus, memotivasi orang-orang untuk tidak menyerah terhadap keadaan. 12 tahun kemudian, di usia 28 tahun, Cory Borner akhirnya bisa bangkit dari kursi roda dan berjalan kembali. Ada seseorang yang sedari kecil hidupnya nyaman. Semua kebutuhannya terpenuhi, ada asisten rumah tangga yang membantu soal urusan rumah, dan bisa dikatakan taunya terima beres saja. Kemudian saat beranjak remaja, orang tuanya dipindah tugaskan keluar kota dan memutuskan untuk tidak mempekerjakan ART lagi. Maka dia pun mulai belajar untuk mandiri. Tetapi tetap saja hidupnya masih tergolong nyaman karena masih tinggal bersama orang tua. Setelah lulus sekolah, dia langsung bekerja dan tidak lama kemudian dia dipindahkan keluar kota yang masih tergolong dekat dari kota tempat tinggalnya. Orang ini yang jika diistilahkan anak papi mami harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, jauh dari orang tua dan kenyamanan rumah. Dia tinggal di mes bersama dua rekan kerja lainnya dengan karakter yang berbeda. Dia juga harus belajar mengurus hidupnya sendiri, mengatur keuangan, membagi waktu antara pekerjaan di kantor dengan urusan di mes. Awalnya dia merasa tertekan dan tidak betah. Setiap kali orang tuanya datang berkunjung, dia selalu maunya minta pulang. Tetapi orang tuanya tahu bahwa ini semua Tuhan izinkan untuk dia belajar banyak hal. Salah satunya belajar terobosan dalam perkara zona nyaman. Akhirnya, perlahan tapi pasti lewat dukungan orang tuanya dan juga karena ia tidak menjauhkan diri dari persekutuan di gereja, dia mulai mengerti bahwa semua yang dia alami adalah untuk kebaikannya. Dia pun bisa beradaptasi dengan baik, lebih mengerti untuk memahami perasaan orang, belajar mengatur hidup, dan akhirnya dipercayakan lebih dalam pekerjaannya di tahun-tahun berikutnya. Meninggalkan zona nyaman bukanlah hal yang mudah, karena jika mudah, semua orang pasti sudah melakukannya tanpa perlu tarik-tarikan lagi, tanpa perlu bergumul. Awalnya mungkin saja kita bisa bersemangat. Mungkin setelah membaca firman Tuhan atau terinspirasi lewat khotbah, bertekad ingin terobosan. Tetapi saat menemui kendala demi kendala, rasanya seperti mendorong tembok, mereka merasa bahwa terobosan itu mustahil dan akhirnya kembali ke kehidupan lama yang nyaman. Ya, mungkin kita masih tetap datang beribadah, bahkan masih melayani. Tetapi kita merasa puas hanya sampai di situ saja, karena tidak bisa membayangkan berapa banyak kenyamanan yang harus dikorbankan jika ingin meningkat lebih. Kita puas dengan hidup kekristenan yang begitu-begitu saja, dari tahun ke tahun dan ujung-ujungnya menjadi suam-suam kuku. Tidak dingin, tidak panas juga. Tuhan menegur jemaat di salah satu 7 gereja, yaitu jemaat Laodikia, yang dicatat di dalam Wahyu pasal 3 ayat ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku.
Hidup ini terlalu berharga, bernilai, berpotensi untuk dijalani begitu-begitu saja, menunggu sampai harinya tiba Tuhan membawa kita pulang ke sorga. Ingatlah, pada akhirnya nanti Tuhan akan meminta pertanggungan jawab atas apa yang telah dititipkannya kepada kita, seperti tertulis di dalam salah satu surat Paulus, yaitu di dalam Roma pasal 14 ayat ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jika kita mengerti kebenaran ini dan mau untuk mulai hidup maksimal bagi Tuhan selama masih ada kesempatan, maka kita akan mulai melakukan beberapa perubahan dan terobosan. Mungkin saja terasa sakit dan tidak nyaman, tetapi resiko tinggal di zona nyaman jauh lebih besar ketimbang melangkah keluar daripadanya. Apa yang menanti di balik terobosan itu sangatlah luar biasa, yaitu sebuah kehidupan yang bisa dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan lebih lagi dan menjadi penyalur kasih-Nya bagi banyak orang, sehingga hidup kita pun menjadi berarti dan bernilai. Jika kita bertanya-tanya, apakah aku bisa? Bagaimana kalau aku gagal? Ingat saja bahwa kita tidak melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, sebab Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, mendampingi, bahkan tinggal di dalam diri setiap orang percaya melalui Roh Kudus. Roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam kita. Jadi bersama Tuhan kita sebenarnya bisa. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau atau tidak? Karena itu, marilah kita senantiasa memiliki kerinduan untuk diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu
mengasihimu. Yang kedua, terobosan dalam hal kehendak diri. Ada sebuah kutipan yang sering kita dengar yang isinya demikian. Musuh terbesar seseorang adalah dirinya sendiri. Ironis, tetapi benar. Kita bisa menaklukkan banyak hal, tetapi yang paling sulit dikalahkan adalah aku di dalam diri kita. Aku yang maunya nyaman dan senang-senang saja tanpa tantangan. Aku yang punya kehendak dan keinginan sendiri yang banyak kali berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia pada dasarnya ingin nyaman, enak, tenang, bahagia, tidak susah. Kalau bisa senang terus tanpa ada pergumulan, tantangan, apalagi harus berurusan dengan orang lain beserta kritikannya. Inilah yang menjadi ujian bagi kita hari demi hari, yaitu memilih antara ikut kehendak Tuhan atau kehendak diri. Banyak kali sebenarnya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi biasanya kehendak Tuhan itu cenderung mengusik kenyamanan kita. Ini tidak hanya berbicara tentang kehendak Tuhan dalam hal-hal besar saja, karena justru dalam hal-hal kecillah kita diuji. Dan pilihan-pilihan yang kita ambil dalam hal-hal kecil itu akan membentuk karakter kita, entah menjadi pribadi yang taat kepada kehendak Tuhan atau pribadi yang nyaman dengan kehendak diri. Kita mengenal Musa sebagai sosok yang luar biasa, seorang nabi yang dipakai dan diurapi Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Namun, semua diawali dengan pergumulannya antara kehendak diri sendiri dengan kehendak Tuhan. Saat Tuhan menjumpainya di padang gurun, Musa sebenarnya dalam status sebagai seorang pelarian. Dia pergi dari Mesir dan menetap di daerah Midian, menggembalakan domba milik ayah mertuanya selama 40 tahun. Hidupnya tampak sudah settle, tenang, dia juga sudah nikah dan memiliki 2 orang anak. Namun bukan tanpa tujuan bahwa Tuhan dahulu menyelamatkan Musa saat dia masih bayi sehingga luput dari pembantaian. Tuhan punya rencana besar bagi dirinya dan Tuhan menyatakan kehendaknya bagi Musa di padang gurun. Tetapi Musa memiliki berbagai macam alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Dia bertanya, siapakah aku? Aku ini tidak pandai bicara. Bagaimana jika mereka tidak mendengarkan aku? Tuhan, utus saja yang lain. Mungkinkah Musa sudah merasa nyaman dengan kehidupannya kala itu yang memang biasa saja, tetapi setidaknya tidak banyak masalah, tidak banyak pusing. Bersyukurlah bahwa Tuhan tidak menyerah dengan Musa sehingga akhirnya dia pergi juga ke Mesir. Demikianlah Musa menjadi pribadi yang kita kenal sekarang. Seandainya saja Musa tetap bersikeras dengan kehendaknya sendiri, jalan ceritanya pasti lain. Tuhan tetap akan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, tetapi jadinya melalui orang lain. Musa mungkin akan kehilangan kesempatan untuk menjalani hidup sebagaimana yang Tuhan rancangkan untuknya. Dia bisa saja hidup nyaman sebagai orang biasa, tetapi dia hidup less than atau kurang dari apa tujuan Tuhan yang sebenarnya untuk dirinya. Lagi pula, janganlah lupa bahwa hidup kita bukan lagi milik kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya di Galatia pasal 2 ayat ke-19 bagian B sampai 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup kita jika berada dalam tangan Tuhan, Bapa kita yang penuh kasih, akan dibentuk menjadi semakin indah meskipun harus melewati berbagai macam ketidaknyamanan. Banyak orang ingin hasil akhirnya, yaitu diberkati, jadi berkat, imannya diperkuat, tangguh dalam menghadapi masalah, naik level, tetapi enggan untuk masuk dalam masa ujian, enggan untuk menanggalkan kehendak diri dan menukarkannya dengan kehendak Tuhan yang jauh lebih baik.
Mungkin kita takut tidak sanggup, takut tidak tahan, takut akan masalah yang akan terjadi saat berada dalam kehendak Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi selama kita berjalan dalam kehendak Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, termasuk masa-masa sulit, itu semua tidak bertujuan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita menjadi lebih dewasa dan lebih bisa menghadapi tantangan ke depan. Seorang pelari asal Amerika Serikat bernama Sydney McLaughlin berhasil memecahkan rekor dunia dan memenangkan medali emas saat Olimpiade di Tokyo. Dia mendedikasikan dirinya kepada Kristus yang telah menjadi penopang dan kekuatannya. Namun, itu tidak membuat dia luput dari kritikan orang lain yang memberikan komentar yang tidak baik. Apalagi beberapa komentar itu datang dari orang-orang yang dekat dengannya. Awalnya, dia merasa terluka dan tidak dihargai atas pencapaiannya. Dia tergoda untuk menyerang balik orang-orang yang mengkritiknya. Namun dia memilih untuk berkata demikian dalam media sosialnya. Dalam kesuksesan akan ada rasa sakit. Dalam kemenangan tetap akan ada pergumulan. Tetapi bagaimana respons dan sudut pandangmu itu akan memberikanmu ruang untuk bertumbuh dan berubah. Pada bulan September tahun 1991, sekelompok ahli sains menciptakan sebuah dunia mini seluas kurang lebih 1,2 hektar dengan biaya sekitar 2,3 triliun rupiah. Dinamakan Biosphere 2, dunia mini ini dibuat mirip dengan planet bumi. Ada miniatur hutan, padang gurun, laut, hutan mangrove, ladang, dan sabana. Tujuan proyek ini adalah untuk memastikan apakah manusia bisa bertahan hidup di luar angkasa dengan membuat miniatur planet bumi. Namun proyek ini gagal dan salah satu penyebabnya adalah tidak adanya angin. Pohon-pohon di Biosphere 2 memang bertumbuh lebih cepat dibandingkan pohon di bumi. Tetapi masalahnya mereka juga gampang tumbang sebelum usia matang. Pohon-pohon yang tumbuh di hutan alami yang mengalami terpaan angin kencang akan menumbuhkan stress wood. Stress wood ini membantu pohon bertumbuh dengan cara menyerap lebih banyak sinar matahari dan mengembangkan kepadatan batang. Tanpa stress wood, pohon akan tumbuh lebih cepat tetapi tidak sanggup menopang diri mereka sendiri saat terkena badai. Jadi, badai itu penting bagi pertumbuhan pohon. Demikian pula dengan kita. Jika hidup nyaman saja, mulus-mulus, tanpa ada ujian, tantangan, pergumulan yang harus dihadapi, maka kita sulit membangun kehidupan yang tahan uji. Namanya juga tahan uji, berarti harus diuji terlebih dahulu, baru bisa dikatakan teruji dan terbukti. Jika baru menghadapi ujian sedikit saja kita sudah protes, marah, kesal, maka itu menunjukkan kita masih kanak-kanak secara rohani. Karena ya anak-anak biasa taunya terima beres, ada orang tua yang atur dan urus. Tetapi seiring bertambahnya usia, anak-anak seharusnya bertumbuh. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara nalar, daya serap, daya tahan, dan pola pikir untuk menyelesaikan masalah. Dan itu dibentuk dari tantangan demi tantangan yang harus dihadapi sebagai bagian dari kehidupan di dunia yang sudah tidak sempurna ini. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Kedewasaan rohani tidaklah ditentukan dari seberapa lama kita sudah menjadi orang Kristen, tetapi salah satunya dari bagaimana kita merespons saat diperhadapkan dengan masalah, tantangan, dan kritikan orang lain. Mereka yang dewasa akan mengerti untuk bersandar dan berharap pada Tuhan sambil juga berusaha, berjuang untuk menerobos setiap tantangan yang ada. Seiring bertambahnya kedewasaan seseorang, maka ia akan semakin bisa dipercaya lebih karena mentalnya, karakternya, serta kerohaniannya sudah siap. Kita tidak mungkin mempercayakan sesuatu yang besar, berharga, dan bernilai kepada anak-anak karena mereka belum mengerti, masih gampang terpengaruh, dan belum stabil. Jadi, jika hari ini kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya hidupku masih begini-begini saja, tidak seperti orang lain yang dipercaya lebih, mengalami lebih? Mungkinkah kita yang membatasi diri, tidak mau berpisah dengan kenyamanan kita? Sejatinya dari pihak Tuhan Dia selalu siap. Tetapi apakah kita siap? Siap masuk proses, siap diuji, siap dibentuk. Bersediakah kita berkata seperti Nabi Yesaya yang tertulis di dalam Yesaya pasal 64 ayat yang ke-8.
Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Tanah liat tidak bisa memilih ingin dibentuk seperti apa. Tugasnya hanya satu, berserah, masuk dan bertahan dalam proses agar bisa menjadi bejana seperti yang Tuhan inginkan. Bejana yang dapat dipakainya untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang sesuai dengan level yang Tuhan inginkan. Proses pembentukan memang tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan. Tetapi tanpa itu semua, bejana tidak akan jadi. Proses yang sulit janganlah dibuat lebih sulit lagi dengan kita mengeraskan hati. Mungkin kita berpikir, aku sebenarnya mau terobosan, mau ikut kehendak Tuhan. Tetapi aku tidak yakin apakah aku sanggup, mampu bertahan, apalagi keluar sebagai pemenang. Janganlah takut, karena yang membentuk kita adalah tangan Bapa yang penuh kasih. Dia tentu akan memproses dan mendisiplin, tetapi itu dilakukan atas dasar kasih. Dan ingatlah juga akan Yesus, imam besar kita yang mengerti pergumulan yang kita rasakan dalam melakukan kehendak Tuhan. Dia sendiri juga bergumul saat di Taman Getsemani, bahkan sangat bergumul sampai keringatnya menjadi darah. Namun Yesus berhasil menang atas itu semua dan perkataannya tercatat di dalam Injil Matius pasal 26 ayat ke-39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Maria adalah seorang gadis biasa yang sudah bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf. Dia tinggal menunggu waktu pernikahan tiba dan menjalani kehidupan layaknya wanita sejamannya. Nyaman, aman, bahagia-bahagia saja. Ya, mungkin ada satu atau dua hal sulit tetapi tidak sampai gimana-gimana. Namun semua rencananya bubar ketika malaikat mendatangi dia dan membawa pesan yang mengejutkan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat ke-30 sampai ke-31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ini merupakan pergumulan bagi seorang gadis muda yang belum bersuami. Lalu tiba-tiba bisa mengandung dari Roh Kudus lagi. Apa respons orang saat tahu kalau Maria sudah mengandung duluan sebelum menikah? Resikonya sangat besar. Paling tidak dia bisa dikucilkan, dijauhi, digosipkan, atau yang lebih fatal lagi, jika mengikuti hukum pada zaman itu, nyawanya bisa terancam. Tetapi walaupun menghadapi tantangan sedemikian, jawaban Maria menunjukkan iman dan penyerahan sepenuhnya pada kehendak Tuhan, yaitu di dalam Lukas pasal 1 ayat ke-38 bagian A. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sebagai manusia, kita semua punya kehendak sendiri. Kita berpikir, kan ini hidupku, tentu aku punya hak untuk menentukan bagaimana aku menjalaninya. Tidak ada yang bisa mengatur-ngatur diriku. Ya, satu sisi memang kita yang menjalani hidup. Tetapi janganlah lupa bahwa kita ini adalah ciptaan. Yang berarti ada sang pencipta, yaitu Tuhan. Yang jauh lebih tahu apa tujuan hidup kita dan kehendaknya bagi kita. Jika kita hidup mengikuti yang kita mau, memang tampaknya nyaman, sukses, oke. Tetapi kita hidup jauh di bawah level sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Hidup kita jadi tidak berfungsi maksimal atau malah salah fungsi. Sehingga berpotensi merusak hidup kita sendiri. Itulah mengapa saya selalu ingat pesan Tuhan melalui hambanya yang diberi karunia bernubuat. Tuhan berkata, ikut kehendak Tuhan itu sulit. Tetapi di luar kehendak Tuhan akan jauh lebih sulit. Tentu ada tantangan, masalah, termasuk omongan orang yang mungkin tidak setuju, tidak terima, atau meragukan keputusan kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi itu semua tidak sebanding dengan sukacita, kebahagiaan, dan rasa puas dan penuh yang kita peroleh saat bisa memenuhi kehendak Tuhan dan menuntaskannya. Isobel pun dibesarkan oleh keluarga Kristen yang sangat taat. Meskipun demikian, Isobel belum benar-benar mengenal Kristus semasa kecilnya.
Saat memasuki dunia perkuliahan, Isobel tidak tahan disindir terus oleh dosennya karena latar belakang kekristenannya sehingga dia pun meninggalkan imannya. Isobel hidup menurut apa yang dia pandang baik dan tampak berhasil. Dia terlibat dalam beberapa program kampus, nilai-nilainya bagus, dipandang dan dihargai oleh banyak orang. Meskipun demikian, dia merasa hampa dan tidak damai. Dia semakin tertekan dan depresi saat calon suaminya ketahuan berselingkuh. Isobel memutuskan untuk mengakhiri hidup saja. Dia pulang ke rumah dan sudah menyiapkan botol obat-obatan untuk dihabisi. Tetapi Tuhan mencegahnya dan mengarahkan dia untuk membuka sebuah buku di kamar tidurnya, yang mana dalam salah satu halamannya tertulis demikian, "Di dalam kehendaknya lah kita menemukan damai." Hidupnya berubah 180 derajat dan menyala-nyala dalam kasihnya kepada Tuhan. Dia memiliki kerinduan untuk menjadi misionaris dan sudah mengikuti sekolah Alkitab. Namun ibunya tidak mendukung, bahkan mengeluarkan kalimat yang sangat menyakitkan. Meskipun demikian, Isobel tidak menyerah. Dia tetap memperlengkapi diri sambil berdoa sampai akhirnya ibunya mengizinkan, bahkan berkata kepada temannya bahwa Isobel telah mengambil keputusan terbaik. Dia pergi ke Tiongkok untuk melayani, bertemu pasangan hidupnya di sana, menikah, dan melanjutkan pelayanan sampai ke Thailand. Meskipun menjelang akhir hidupnya dia terpaksa harus pulang karena menderita sakit, dia tetap aktif menulis surat untuk menyemangati orang-orang yang pernah dia injili. Dia juga menulis 5 buku dan terus menjadi berkat sampai tugasnya di bumi selesai. Yesus berkata dalam salah satu kitab Injil, yaitu Yohanes pasal 12 ayat ke-26. "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Saat kita diperhadapkan dengan pilihan antara kehendak diri atau kehendak Tuhan, manakah yang akan kita pilih? Saat kehendak Tuhan menuntut pengorbanan yang tidak sedikit, mendorong kita keluar dari zona nyaman, berbanding terbalik dengan apa yang kita mau, masihkah kita percaya bahwa kehendaknya adalah yang terbaik? Pilihan untuk mengikuti kehendak Tuhan memang bukan pilihan yang populer, bukan juga pilihan yang nyaman dan enak. Tidak semua orang mengerti keputusan kita untuk mengikut Tuhan, dan karena itulah mereka memberi komentar negatif, membicarakan, atau mengkritik kita. Jangan menjadi kecewa, marah, lalu menyimpang keluar jalur. Justru disinilah kesetiaan dan ketekunan kita diuji. Jika ada masalah, tantangan, omongan orang, sedikit-sedikit kita mau quit, tidak mau setia, tidak mau mengejar perkara rohani, itu menandakan bahwa kita masih mempertahankan sifat kekanak-kanakan. Jika terus demikian, akan susah untuk menjadi lebih dewasa dan menjadi berkat di level yang Tuhan mau. Hidup pun akan terus di situ-situ saja sampai kita memutuskan untuk terobosan, berubah, dan mengikuti kehendak Tuhan. Memang ini bukan pilihan yang mudah, tetapi sudah pasti pilihan yang terbaik. Kita tidak akan pernah menyesal saat memilih untuk tetap bertahan dalam kehendak Tuhan sesulit apapun situasinya. Kiranya perkataan Yesus ini bisa memacu semangat kita, yaitu di dalam Yohanes pasal 4 ayat ke-34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Inilah kehidupan yang berarti dan bernilai, yaitu hidup menjadi bejana yang terus mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, oh cahaya
bagiku mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, oh cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk perenungan yang sudah disampaikan pada episode kali ini yang mengingatkan kami semua bahwa untuk bisa menjadi pribadi sebagaimana yang Engkau inginkan, maka kami harus melakukan berbagai terobosan-terobosan dari kenyamanan kami dan juga terobosan dalam kehendak diri kami. Kami tahu ya Bapa bahwa terobosan itu mungkin bisa saja ada banyak pengorbanan yang harus kami lakukan, kami harus meninggalkan zona nyaman dan mungkin kami akan mendapat kritikan atau pandangan negatif dari orang lain, tetapi kiranya itu tidak menyurutkan niat kami Tuhan untuk terobosan, karena kami tahu apa yang menanti di balik setiap terobosan itu jauh lebih indah, jauh lebih mulia, jauh lebih besar dibandingkan semua ketidaknyamanan atau penderitaan yang harus kami hadapi ya Bapa, dan mampukan kami Tuhan untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami tahu Tuhan kami tidak bisa melakukan ini sendirian, kami memerlukan bantuan-Mu ya Bapa. Maka tolong kami Tuhan untuk bisa mengambil keputusan dengan benar, bisa membuat pilihan yang tepat, karena kami tahu ya Bapa, walaupun di dalam kehendak-Mu itu sulit, tetapi di luar kehendak-Mu itu jauh lebih sulit, dan kami mau Tuhan bisa menjadi
menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari terus semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Engkau, bisa mempermuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami ya Bapa, karena kami tahu itu adalah kehidupan yang berarti dan bernilai. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, saat ini saya mau berdoa bagi saudara-saudari yang masih takut ya untuk meninggalkan zona nyaman. Takut tidak bisa, takut gagal, harus menanggung malu, dan lain sebagainya. Itu yang coba iblis tanamkan dalam hati kita sehingga kita ragu dan sulit untuk terobosan. Ingatlah, Tuhan memiliki rencana yang besar untuk kita semua dan Dia berjanji untuk menyertai kita dalam setiap langkah, menuntun, memberi arahan, dan memampukan. Apa yang menanti di balik setiap terobosan itu sangat luar biasa, yaitu kehidupan yang memuliakan Tuhan, diberkati dan menjadi berkat. Jangan biarkan ketakutan menghalangi kita untuk maju, tetapi serahkanlah segala kekhawatiran, ketakutan kita kepada Tuhan dan berjalanlah bersama-sama dengan Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap orang-orang yang saat ini masih merasakan takut, ragu untuk meninggalkan zona nyaman. Mungkin mereka bingung, mereka takut apa yang menanti di balik setiap terobosan itu. Tetapi biarlah saat mereka mendengar apa yang sudah disampaikan dan Roh Kudus-Mu mengingatkan setiap mereka bahwa apa yang menanti di balik setiap terobosan itu sangat luar biasa, jauh lebih baik dibandingkan setiap kendala, penderitaan, masalah, tantangan yang harus mereka hadapi. Dan kiranya Tuhan, saat mereka sudah tidak berdaya, saat mereka tidak mampu, saat mereka takut, Roh Kudus-Mu ingatkan setiap mereka bahwa Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan mereka dan Engkau masih Allah yang sama. Engkau yang memampukan setiap orang-orang yang dulu melakukan kehendak-Mu Tuhan, dan untuk tetap setia, maka Engkau Allah yang sama juga Tuhan yang akan memampukan setiap anak-anak-Mu untuk tetap setia mulai dari sekarang sampai nanti seterusnya ya Bapa. Dan kami rindu Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang bisa setia sampai akhir, berjalan di dalam kehendak-Mu, walaupun kami tahu itu tidak nyaman Tuhan, tetapi kami percaya itu adalah yang terbaik bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, saat ini juga saya mau berdoa bagi yang masih bergumul antara kehendak Tuhan atau kehendak diri. Di satu sisi, kita tampak begitu yakin bahwa apa yang kita pilih itu adalah yang terbaik menurut kita. Tetapi di satu sisi mungkin kita sebenarnya sudah tahu bahwa itu bukan yang terbaik dari Tuhan. Nah, disitulah pergumulannya, tarik-tarikannya. Saya sudah pernah mengalaminya dan terkadang masih bisa terlintas pemikiran sedemikian. Namun saya selalu ingat bahwa hidup dalam kehendak Tuhan itu sulit, tetapi di luar kehendak Tuhan jauh lebih sulit. Nah, kita mau pilih yang mana? Sulit, tetapi Tuhan menjamin semuanya, atau sudah lebih sulit dan kita yang harus tanggung sendiri karena itu pilihan kita. Ikut kehendak Tuhan itu sudah pilihan yang terbaik dibandingkan semua opsi lainnya. Dia tidak menjamin semua akan mudah, tetapi Dia menjamin bahwa kehendaknya untuk kita pasti yang terbaik. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini masih bergumul Tuhan di dalam hati mereka antara mengikuti kehendak-Mu atau mengikuti kehendak mereka sendiri. Di satu sisi mereka merasa bahwa apa yang sudah mereka pilih ini kelihatannya yang terbaik. Tetapi di satu sisi hamba-Mu percaya Roh Kudus-Mu juga sebenarnya sudah mengingatkan mereka bahwa jalan-Mu jauh lebih baik daripada jalan yang mereka pilih. Dan mampukan mereka ya Bapa sehingga mereka bisa mengerti bahwa kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu, karena kami semua adalah ciptaan-Mu Tuhan, dan kami baru bisa menjalani hidup yang benar-benar hidup saat kami mengikuti apa yang sudah Engkau rancangkan bagi kami. Dan saat anak-anak-Mu menghadapi kendala, saat mereka bingung, saat mereka galau untuk memutuskan, biarlah Roh Kudus memberikan mereka hikmat untuk bisa memilih dengan benar, sehingga mereka bisa mengambil keputusan bahwa mereka mau untuk mengikuti kehendak Tuhan yang walaupun banyak masalah, banyak tantangan, tetapi tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dan Engkau selalu beserta dengan mereka, memampukan mereka untuk bisa hidup di dalam kehendak-Mu dan tidak hanya sekedar berjalan di satu titik saja Tuhan, tetapi terus bisa berjalan setia sampai kepada akhirnya, dan mereka bisa menjadi hamba-hamba-Mu yang didapati sebagai hamba yang baik dan juga setia ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya, amin.
Ya, saat ini mari kita bawa semua permasalahan, pergumulan, tantangan, ataupun kendala yang kita hadapi, setiap kerinduan hati, doa-doa kita semua bawa kepada Tuhan. Dan sekaligus kita juga akan menutup program All by Grace episode kali ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, saat ini kami membawa semua apapun yang menjadi doa, kerinduan hati, pergumulan, tantangan, masalah yang kami hadapi dalam segala segi ya Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli Tuhan, dan juga Engkau Allah yang memampukan kami untuk bisa menang mengatasi semua masalah-masalah yang ada. Dan apapun yang menjadi kerinduan hati kami di dalam takut akan Engkau Tuhan, saat kami masih dalam masa penantian, kami tidak menjadi orang-orang yang hopeless, kami tetap bisa berharap kepada Engkau, kami akan tetap setia melakukan bagian kami ya Bapa, dan kami percaya Tuhan kami akan melihat tangan-Mu bekerja ya Bapa dalam setiap area kehidupan kami. Dan saat ini kami yang juga sedang sakit, kami percaya Bapa bahwa di dalam janji kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau berkata bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkannya Bapa, dan kami terima Tuhan janji kebenaran firman Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan kami, dan kami akan terima kesembuhan dan kami akan bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan juga kami yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah di dalam keuangan Tuhan, jika memang ada hal-hal yang harus kami sesuaikan, ada hal-hal yang harus kami rubah ya Bapa, maka mampukan kami Tuhan dan berikan kami kepekaan untuk bisa melakukan perubahan-perubahan yang perlu ya Bapa. Dan jika ini adalah ujian iman yang harus kami jalani, kami bisa tetap setia di dalamnya, kami tidak akan mundur Tuhan, dan kami akan melihat bagaimana campur tangan-Mu nyata ya Bapa di dalam setiap kondisi keuangan kami Tuhan. Dan juga yang sedang mengalami masalah di dalam hubungan relasi dengan siapapun, jika memang ada hal-hal yang harus kami bertobat darinya Tuhan, kami harus melakukan permintaan maaf ya Bapa. Kami mau Tuhan untuk mengambil langkah pertama, kami mau belajar Tuhan untuk merendahkan hati kami Tuhan, kami melakukan apa yang menjadi bagian kami menjadi pembawa damai, dan kami akan melihat bagaimana tangan-Mu bekerja ya Bapa, menyentuh, menjamah hati setiap orang sehingga hubungan yang sudah rusak pun bisa dipulihkan kembali ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang mendengar setiap doa dan permohonan kami. Dan juga Tuhan, kami sebentar akan mengakhiri program All by Grace episode kali ini. Kami bersyukur Tuhan atas campur tangan-Mu sehingga program All by Grace episode kali ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan apa yang sudah kami dengar ini Tuhan, Engkau boleh meteraikan di dalam hati setiap kami, dan kami akan terus mengingatnya, dan tidak hanya sekedar mengingatnya, kami juga akan mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan menjadi orang-orang yang bisa terobosan keluar dari zona nyaman dan bisa memilih untuk mengikuti kehendak-Mu dibandingkan kehendak diri kami sendiri, karena kami tahu Tuhan sekali lagi itu adalah yang terbaik ya Bapa. Dan mari semua kita yang mengikuti program All by Grace episode kali ini, mari kita sama-sama buka kedua tangan kita dan kita akan terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Diberkatilah kiranya seluruh segi aspek kehidupan kita, mulai dari jasmani, jiwani, rohani sampai kepada materi. Diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan oleh kedua tangan kita dijadikan Tuhan berhasil. Keluar masuk kita ada di dalam penyertaan, di dalam perlindungan Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami sepanjang hidup kami, dan kiranya kasih setia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa, penghiburan, urapan dari Roh Kudus akan menyertai kami semua mulai dari saat ini sampai nanti Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kita semua yang sudah terima berkat ini sama-sama kita katakan amin. Ya, dengan demikian berakhirlah program All by Grace episode kali ini. Jumpa kembali di Jumat mendatang pada episode selanjutnya di waktu yang sama, yaitu pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami dan juga bagikan link dari program All by Grace kepada orang-orang yang kita kenal, sehingga semakin banyak orang yang diberkati dan mengalami pemulihan sebagaimana kita sendiri sudah mengalaminya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Setiap orang perlu terobosan, hidup berubah muliakan Tuhan, jadi terang dunia dan garam, hidup berkemenangan. Setiap orang perlu terobosan, dampak hidup kan terpancarkan, hanya jiwa diselamatkan, hidup diubahkan. Teguh terus terobosan, dan terjadi perubahan, tak jadi sandungan, permalukan nama Tuhan. Setiap orang perlu terobosan, dampak hidup kan terpancarkan, banyak jiwa diselamatkan, hidup diubahkan. Teguh terus terobosan, kan terjadi
jadi perubahan, tak jadi sandungan permalukan nama Tuhan. Setiap orang perlu terobosan, dampak hidup kan terpancarkan, banyak jiwa diselamatkan, hidup diubahkan, hidup diubahkan, hidup diubahkan. Tuhan Yesus memberkati semuanya, sampai ketemu minggu depan. Oh,